makhluk hidup dalam ekosistem. A. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lingkungan mempengaruhi perkembangan kehidupan makhluk hidup, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Adapun komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Tiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Sementara itu, hewan dan manusia membutuhkan makhluk hidup lain sebagai makanannya. Misalnya, kambing memakan tumbuh-tumbuhan, harimau memakan daging atau hewan lainnya. Hubungan antara komponen abiotik dan biotik tidak dapat dipisahkan. Komponen biotik tidak mampu hidup tanpa abiotik. Begitu juga sebaliknya. Selain terdapat ketergantungan antara komponen abiotik dengan biotik, juga terdapat hubungan ketergantungan di antara komponen biotik itu sendiri. Hubungan ini dapat berbentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pada rantai makanan terdapat istilah produsen, konsumen, dan pengurai, dekomposer. A. Produsen. Produsen merupakan organisme yang bersifat autotrof, yaitu organisme yang mampu untuk menyusun makanan sendiri. Produsen adalah semua tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menyusun makanan melalui proses fotosintesis. B. Konsumen. Konsumen merupakan organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu untuk menyusun makanan sendiri. Konsumen sering juga disebut sebagai pemakai. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. 1. Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau pemakai langsung energi yang berasal dari produsen. Herbivora juga disebut dengan konsumen tingkat 1. 2. Karnivora, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 1, herbivora. Karnivora disebut konsumen tingkat 2. 3. Omnivora, yaitu hewan pemakan herbivora dan karnivora. Sehingga omnivora disebut sebagai pemakan segala dan disebut juga sebagai konsumen tingkat 3. C. Dekomposer atau pengurai. Dekomposer merupakan komponen biotik yang berfungsi menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Organisme yang termasuk dekomposer adalah bakteri dan jamur. 2. Jaring-jaring makanan. 1. Produsen tidak hanya dimakan satu jenis hewan herbivora. Herbivora juga tidak hanya dimakan satu jenis hewan karnivora. Jadi, dalam suatu jaring-jaring makanan, suatu makhluk hidup dapat dimakan oleh lebih dari satu makhluk hidup. Hubungan makan-memakan beberapa rantai makanan dinamakan jaring-jaring makanan. Berikut contoh rantai makanan. A. Padi tikus elang pengurai. B. Padi tikus musang elang pengurai. C. Padi ayam musang elang pengurai. D. Padi ayam elang pengurai. B. Transfer energi antar makhluk hidup. Komponen biotik dalam suatu ekosistem melakukan interaksi dengan komponen abiotik, sehingga terbentuk keseimbangan alam. Pada saat hewan memakan tumbuhan atau hewan memakan hewan lainnya, terjadilah interaksi antara satu organisme dengan organisme lain. Tumbuhan menyerap air dan sinar matahari merupakan contoh interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam ekosistem. 1. Piramida makanan.
Piramida makanan adalah penggambaran jumlah massa zat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi dalam suatu ekosistem dengan bentuk piramida. Bentuk piramida makanan makin ke atas makin kecil karena energi yang dipindahkan sebagian berubah menjadi panas. 2. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem dimulai dari matahari. Karena matahari merupakan sumber energi utama dari kehidupan. Dari energi matahari, tumbuhan dapat melakukan proses fotosintesis. Melalui fotosintesis, produsen atau tumbuhan hijau dapat menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi molekul organik dalam bentuk makanan. C. Ekosistem yang harmonis. Tiap makhluk hidup mempunyai tempat tinggal sendiri. Ada yang hidup di lingkungan air atau daratan. Tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Mereka memiliki hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. 1. Keseimbangan ekosistem. Makhluk hidup sangat bergantung pada lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari makhluk hidup biotik dan benda tidak hidup abiotik. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam yaitu ekosistem yang terbentuk secara sendiri oleh alam tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem alam adalah hutan, danau, laut, dan padang pasir. Ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibentuk karena dibuat oleh manusia agar terjadi saling ketergantungan. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, waduk, dan kolam. 2. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem dapat mengalami gangguan. Gangguan pada ekosistem menyebabkan perubahan lingkungan. Gangguan ekosistem dapat disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa dan gunung meletus. Gangguan ekosistem juga dapat disebabkan aktivitas manusia, seperti perusakan terumbu karang, penebangan kayu secara liar, perburuan liar, pencemaran limbah pabrik, dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. A. Penebangan kayu secara liar. Pertambahan jumlah penduduk ternyata mempengaruhi kestabilan ekosistem. Pengaruh tersebut diantaranya banyak lahan hutan yang dijadikan pohon-pohon tempat tinggal. Akibatnya, banyak ditebangi untuk lahan perumahan. Jika hal tersebut tidak segera dikendalikan, dapat merusak ekosistem. Tanah menjadi kritis dan tandus. Debit air terganggu, sehingga berakibat kekeringan. B. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah sekelompok hewan yang bersimbiosis dengan sejenis alga. Hewan karang menghasilkan zat kapur, sehingga setelah bertahun-tahun akan berbentuk karang-karang yang permukaannya kasar dan keras. Terumbu karang bermanfaat untuk melindungi berbagai jenis ikan laut, seperti kepiting, udang, dan kerang. Terumbu karang juga untuk melindungi tepi pantai dari gelombang yang sangat besar. C. Perburuan liar. Perburuan hewan banyak dilakukan karena beberapa alasan. Ada yang berburu hewan karena sekedar hobi atau untuk kepentingan ekonomi. Kebanyakan hewan diburu untuk ditangkap, kemudian dijual atau diambil daging dan kulitnya. Akibatnya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. D. Pencemaran limbah pabrik. Pabrik menghasilkan berbagai produk dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Dengan hasil produksi yang besar, limbah pabrik yang dikeluarkannya pun jumlahnya besar. Limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai umumnya mengandung racun dan mencemari air sungai. Hal tersebut menyebabkan kehidupan di air ikut terganggu. E. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan.
Penggunaan bahan kimia sering dilakukan petani untuk membasmi hama tanaman. Hal ini dilakukan agar hama tidak merusak tanaman. Padahal penggunaan bahan kimia menyebabkan banyak tikus-tikus yang mati. Hewan-hewan yang memakan tikus juga akan keracunan zat kimia dan mati. Hal ini tentu akan membuat keseimbangan menjadi terganggu.